الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته على هديه وبكل نية صالحة وصلي لشرع Kiai Haji Muhammad bin Haji Hasan Basri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في كل وقت الوهين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين على الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك عن ساداتنا ذوي القدر عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله بنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إله إلا الله محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تقبلها منا فضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم صواب ما قرأناه وقبلناه وأهلناه زيادة في شرف النبي أرقم صلى الله عليه وسلم، زيادة في شرفه وكرمه، ثم ثواب من ثلاث بجلك إلى أرض آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الأمم من العلماء والشهداء والصالحين، خصوصا لروح محمد رضوان بن هادي حسن بصري، وصلى محمد رضوان بن هادي حسن بصري. اللهم اجعل ما قرأنا من التهليلات والتسبيحات والتمجيدات والصلاة عليه السلام وغير فداء له من النار. اللهم اجعل ما قرأنا من التهليلات والتسبيحات والتمجيدات فداء له من النار وسترا حجابا ونجاة له من النار. اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته. اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wal hadir rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita kembali dapat berhadir di majlis ini yang walaupun suasana hujan, dan juga alhamdulillah kita sama-sama telah membacakan tahlilan yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Al-Mukarram, yakni Kiai Haji Muhammad Ridwan bin Haji Hasan Basri. Mudah-mudahan beliau mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dalam kubur, diterima amal ibadah beliau, dan mudah-mudahan pula dengan rahmat Allah segala andai kata kesalahan beliau, kekhilapan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini kita akan sedikit berbicara tentang masalah zikrul maut. Nah, jadi sini kita akan berbicara tentang masalah mengingat-ingat yang namanya masalah kematian. Nah, kita maklumlah, jadi yang namanya kematian ini tidak pandang bulu. Orang yang taat, yang banyak ibadahnya, atau sebaliknya orang yang maksiat, yang banyak dosanya, apabila sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda walau sedikit pun. Nah, maka dari itu disinilah kita tentunya mudah-mudahan dapat sadar, dan ini menjadi iktibar bagi kita dalam kehidupan kita. Yang tentunya kan kalau orang yang saleh, orang yang alim
Ini salah satu adalah ciri dekatnya kiamat buat. Jadi apabila hampir dengan terjadi kiamat, itu bimautil ulama. Karena semakin ke hujung dunia kita ini, maka Allah akan ambil para ulama. Nah, jadi bukannya Allah mencabut ilmu itu daripada hati manusia, tetapi adalah bimautil ulama, dengan matinya para alim ulama. Nah, jadi kalau banyak matian sudah alim-alimnya, nah kita nanti tinggal nih lain nanti kan. Nah, itu salah satunya lah. Makanya kan orang yang tidak sedih malam yahzan bimautil ulama. Jadi orang yang ada sedih dengan kematian para ulama, itu berarti imannya itu sangat rendah. Ini sangat rendah, artinya ya barangkalinya ini tanda orang itu nanti matinya kada baik. Nah, jadi kita sedihnya karena kan ulama ini sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, namun yang kita ingat juga iktibar sini ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernapas itu pasti akan mati. Nah, lalu ujar sidin kan dalam kitab Tanqulub ini, ayyuhal ikhwan ya'lamu annal mauta ya'ummuna wal qabru yadummuna wal qiyamatu tajma'una wallahu yahkumu bainana wa huwa khairul hakimin. Wahai saudaraku, isin kawan-kawan sahabatku, ketahuilah, yakini oleh kalian bahwasanya kematian itulah yang akan meliputi akan kita. Artinya tidak ada satupun manusia yang luput daripada yang namanya maut tadi. Ya, walaupun asbabnya itu macam-macam main. Kan ini kita nang masa ini kan penyakit COVID lah. Ya, COVID-19 walaupun bermacam-macam. Itu secara zahirnya, namun secara hakikat kematian itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dapat dielakkan. Lapun dengan bagaimanapun cara kita menghindari kematian, yalah, apabila sudah sampai, yalah, ajal kita tidak bisa ditunda ataupun tidak bisa dicapati karena itu sudah ajal namanya. Nah, adapun asbab itu sebagai sebagai perantara, dan ini kadang memberi bekas buat. Itu dalam ilmu tauhid kita. Nah, jadi kematian itulah yang mengumumi, yang meliputi semua manusia, makhluk nih yang bernyawa. Sedangkan wal qabru yatumuna, dan kubur itulah yang akan mengumpulkan kita, Jadi yatumuna itu kan itu tempat kita di sana. Nah, wal qiyamah, dan sedangkan manusia akan dikumpulkan sebaraan semuanya itu di hari kiamat tajma'una. Nah, itu kita akan berkumpul akhirnya. Dan Allah yahkumu, yang akan menjadi hakim, menjadi pemutus antara kita, dan dialah Allah sebaik-baik orang yang menghakimi, menghakimi segala perbuatan kita baik. Nalusin wa sa'adku lakum najatan min dzikril maut litalina qulubukum. Nah, bizikri man la yansakum wa tatafakkaru fi ma la budda ayalaqakum. Aku izin akan menyebutkan, akan mengisahkan sedikit daripada tentang kematian, litalina, supaya hati kita ini lembut, nah, untuk melembutkan hati kita, dan untuk mengingatkan bizikri man, nah, mengingatkan orang yang lupa daripada kamu nih, dan memikirkan fi ma la budda, pada apa-apa yang tidak ayalaqakum, akan kamu temui nanti. Nah, di sana kita ini akan kita dapati di sana apa yang kita mayyazrah wa yahsud. Kalau mayyazrah yahsud, siapa yang menanam pasti akan menuai. Bila yang menanam kebaikan, ia akan menuai kebaikan. Tapi kalau menanam keburukan, maka ia akan menuai juga keburukan, kejahatan. Nah, wa ta'lamu, dan supaya kamu yakin annal kubura ma'wakum, kubur itulah tempat kita buai. Jadi rumah
Tempat tinggal dunia yang kita miliki ini tidak akan menjadi tempat kita, tapi yang sebenarnya tempat kita al-qabr, kubur. Nah, supaya apa? Kemudian watahzaru li ghurfatikum. Nah, supaya jangan kita terhindar, supaya jangan tertipu kita nih. Nah, supaya kita jangan terlena. Firman Allah kan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Jadi setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Di ayat yang lain kan ketika sering kita mendengarkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan setiap kali orang penalakinan nih, tentu kita sering mendengar ini ayat ini, minha khalaqnakum, dari tanahlah kita diciptakan oleh Allah, dan wa fiha, dan kembali pulang ke dalam tanah. Jadi wa fiha, dan kepada tanah itulah nu'idukum, kami kembalikan kata Allah akan kamu. Wa minha, dan dari tanah itulah nukhrijukum, kami hidupkan, kami keluarkan kamu taratan ukhra, di kali yang lain, di kali yang lain, artinya di hari kiamat nanti. Nah, jadi kita dari tanah diciptakan, ke dalam tanah pulang kita akan dikembalikan, dan kemudian dari tanahlah kita akan juga dihidupkan kembali. Jadi kita di hidup kita ini akan kembali ke tanah, dan kita pulang juga bukan semata mati seperti binatang, tapi kita akan dihidupkan kembali untuk menerima balasan kita buat. Nah, makanya ujar Rasulullah, aksiru min zikril maut, perbanyaklah kalian ingat yang namanya kematian tadi. Cuma buat kada kawa kita nih ingat lawan mati itu, nah dia kayak apa ingat lawan mati, kada mau tuh kada meresap dalam jiwa kita ini kalau kita ini kada mengamalkan amal kebaikan. Jadi sebenarnya untuk menambahkan ingat lawan mati itu adalah intinya kita ini mengerjakan kebaikan, perintah. Jadi dengan adanya melakukan perintah itulah bisa menimbulkan kesadaran hati kita. Amun kita ingat lawan mati aja, biar mendatangi umpat aja, mengilangi orang mati, mengantarakan. Tapi ternyata kita kada beramal, maka kematian itu tidak menyadarkan kita. Hati kita ini kadang meresap, kenapa? Karena amal kita bertolak belakang. Jadi seintinya lah amaliyah kita juga. Nah, fa innahu yumahhisu dzunuba, maka bahwasanya kematian, ingat lawan mati tadi itu akan menghapus dosa. Itu termasuk menghapus dosa kita kan, ingat lawan mati ini. Wa yuzahidu fid dunya, dan termasuk membuat kita zuhud lawan dunia. Atau zuhud apa? Adanya alhamdulillah, kadidanya pun kada sedih. Nah, makanya ketika ditanya baginda Rasulullah SAW, ujar sahabat, su'ila Rasulullah SAW an aqyasin nas, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pintar? Jadi riwayat daripada Tabrani, wa su'ila Rasulullah SAW an aqyasin nas, Nabi kita sedang ditanya suatu ketika daripada orang yang paling cerdas di antara manusia. Jadi manusia yang paling cerdas itu siapa? Wahai Rasulullah, yang paling pintar nih kita lah. Lalu Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti zikran wa asyadduhum lahu isti'dadan ulaika al-aqyasu zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ujar Nabi, manusia yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak di antara mereka itu mengingat kematian. Makanya kan ada dari hadis ini, kafa bil mauti wa idan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat gue. Kalau kita ingat mati itu nasihatnya dah kematian saja. Coba nih kalian lihat iktibarnya bagaimana matinya orang yang mulia. Semalam tuh pian dah, andai kata kada kita nih kayak acara nami larangan kayak covid ini pian. Kalau yakin kandangan tuh kada muat pian. Kota kandangan tuh kada muat. Karena saking banyaknya. Tetapi kan ada ulil ini kan ada yakin andai kata kada tutup seperti ini. Kadidana bubuk dulu tuh, iya sudah. Kada muat pian kota kandangan tuh. Manusia begitu banyaknya yang ingin, tapi ya tadi oleh karena. Nah di sini kita mengitibar. Walaupun bagaimanapun itu kan kita jangan itibar dengan matinya Tuhan. Karena begini bualah. Tuh kenapa orang tuh saleh benar, tak ibadah benar, ternyata matinya daripada ini. Nah, begini pula. Orang yang paling dicintai Allah
makin dicintai Tuhan, makin banyak musibah. Makanya para wali itu pian doa mereka ini, para aulia nih, ya Allah ya Rabbi, jangan ditimpakan musibah bala kepada umat manusia yang mengakibatkan iman mereka tercabut. Cukuplah kami yang memikul musibah bala bencana. Kebanyakan para wali itu mereka memikul dosa-dosa, memikul musibah-musibah ini. Asal jangan kita ini. Nah, kenapa? Kalau kita ini karena musibah bala kita kena mampu, bisa iman kita lepas pian. Lalu mereka ini memikulnya. Jadi intinya apa? Semakin orang itu dicintai Allah, maka orang ini semakin banyak musibah. Idza ahabballahu bi 'abdin ibtalah. Jadi apabila Allah cinta kepada hamba itu diuji Tuhan. Hati pian para ulama tah. An guru sakumpul pancilin cuci darah berapa kali. Bahkan pernah silin operasi. Padahal waliullah. Lihat yang lain kan banyak kelebihan ulama-ulama, macam ada penyakit ini macam penyakit, tapi penyakit ini cukup di dunia. Nah disinilah makanya kan di hadis Nabi, ujian Nabi, idza ahabballahu bi 'abdin ibtalah. Bila Allah cinta kepada hamba itu dibala, diberikan cobaan, ujian. Semakin cinta semakin dapat musibah. Karena kita manusia kan makin cinta makin dikabulkan kehendak kita. Nah kehendak kita ini ulah kenapa aku nih? Jadi kalau sekarang berpikir kayak apa aku nih, mana pak ibadah, pak amal, masih akan menyakiti orang itu, tapi penggaringan awak, nah itu jangan sedih ya. Orangnya menyakiti orang kada suah, pemandikannya baik, mana penyadakah, penyembahyang, pulang nuntut ilmu katuju, tapi orangnya penggaringan. Misalnya nih, sedangkan si orang lain itu, sedangkan yang lain itu hanya kelakuannya kada baik, sembahyang di balang kambingan, yalah, nuntut ilmu kada, bersedekah tapi hakun, tapi sihat tidak awak. Ada peti penggaringan, tambah lagi sini namanya kan kabur macam-macam dunia. Nah, itu jangan aneh pian. Kenapa? Karena ujian Nabi dia kan idza ahabballahu bi 'abdin ibtalah. Jadi tidak makin cinta Allah kepada hamba itu makin diuji. Tapi ujian itulah yang semakin menambah martabat derajat beliau itu, derajat orang tadi di mata Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi derajatnya. Nah, itu bedanya pian. Jadi kalau andai kata umpamanya ada pertanyaan seperti itu, biar buangi jauh-jauh, karena hadis Nabi semakin dicintai Allah semakin banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Itu semua para nabi, bahkan asyaddu balaan. Jadi nabi itu paling para anbiya yang paling gana bala, kemudian semua makin ke bawah makin berkurang. Jika maunya itu biar hendak tinggi martabat, tapi balanya sedikit ada. Tapi semakin tinggi derajat semakin besar cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ulang. Jadi ujar Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikran. Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Satu nih. Kemudian wa asyadduhum lahu isti'dadan. Kemudian orang yang paling banyak menyediakan untuk mati. Nah, ulaikal aqyasu. Mereka tahu mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu, mereka pergi dengan syarafid dunia, dengan kemuliaan dunia ini dan karamah akhirah dan kemuliaan akhirat. Artinya mereka ini dengan kemegahan dunia, tapi mereka mendapatkan karamah, keistimewaan di dalam akhirat. Contoh bulan ini dalam kitab ini amalah kita hari-hari ini bang. Jadi kita ini terkadang kada sadar nih, padahal gawe amaliyah kita, ibadah kita bang, ulun tambah ya kan. Ini dalam kitab I'anatul Talibin lah. Ini halaman 170. Ini disebutkan faidatun, ini satu faidah. Zakala Fahasyami fi Syarh Arba'in. Imam Fahasyami dalam Syarh Arba'in menyebutkan masalah ibadah, terutama salat bulan. Jadi sembahyang yang kita gawin pula, baik itu sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, kenapa padilahnya runah? Ternyata di sini disebutkan dalam Syarh Arba'in ini, udah Imam Fahasyami mengatakan inna fil jannah, ya, anna fil jannah syajaratan ismuha at-tahiyyat wa 'alaiha ta'irun ismuhul mubarak wa tahtaha ainun ismuha tayyibat. Fa idza qala al-'abdu dzalika fi kulli salatin nazala dzalika ta'iru min fawqi syajarah wan gamasa fi tilka syajarah summa kharja minha wa huwa yanfadu ajnatahu fayataqattarul mu'min ain alaihi fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah.
Nah, maksudnya gini pula. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon, boy. Ada satu pohon yang namanya tahiyat. Jadi nama pohon at-tahiyat. Dan di atas pohon ini ada satu burung yang namanya al-mubarakat, makanya at-tahiyatul mubarakatus. Setiap kita sekali sembahyang pasti kita membaca tahiyat ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, jadi di dalam surga itu ada satu pohon yang bernama tahiyat. Kemudian di atas pohon tadi ada satu burung namanya mubarakat. Mubarakat nih. Nah, di bawah pohon tadi ada mata air, sumur lah. Jadi kita ini kan danau. Namanya pulang thayyibat. Tak kumpul nanti kan nih. Faidza qala al-abdu dzalika, apabila seorang hamba mengatakan yang itu di dalam sembahyang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak kumpul ini. Napa ya? Nazala dzalika ta'iru. Turunlah burung tadi nang di atas pohon tadi. Nah, burung yang bernama mubarakat tadi terbang turun ke bawah, yaitu mata air yang bernama thayyibat. Kemudian wanda masa mandinya, benyalamnya, imah benyalam, summa kharaja minha, keluarnya dan terbang kembali menuju yang namanya pohon tahiyat tadi, naik ke atas. Fayataqattarul ma, maka mengibas-ibahkan yang padu ajnahatul, lalu ya Pak mengipik-ngipikkan akan sayapnya tadi, maka lepaslah artinya jika kan keluarlah, gugurlah, titikkanlah daripada halal-halalnya sayap-sayap tadi akan air gugur, ya khulqul guguran. Maka Allah ciptakan setiap kali ibasan ng titik air tadi, banyaknya berapa jumlahnya, Allah jadikan malaikat. Nah, apa gunanya? Yastaghfiru lahu, memintakan ampun malaikat tadi untuk orang yang mengatakan di dalam sembahyang at-tahiyatul mubarakatuh sampai hari kiamat. Jadi boleh semakin kita banyak mengucap sembahyang baca at-tahiyatul mubarakatuh, semuanya benyalam, terbangnya, bakibah-kibah awaknya kan, kipik-kipiknya, keluarlah kipikan tadi, percikan airnya tadi, maka berapa jumlahnya? Saat itu juga Allah jadikan malaikat, dan malaikat ini memintakan ampun untuk orang yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul itu sampai hari kiamat. Ini fadilah sembahyang baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Nah, di sini tuh biar orang tuh ibadah tuh banyak, kan disitulah berkah. Nah, ini kita untuk menambah himmah kita, apalagi kan di bulan inilah di Muharram ini kan di bulan tahun baru, jadi perlu kita lah mengintrospeksikan, artinya apa, memperbaharui amal kita kembali. Nah, ini kembalilah. Nah, selanjutnya disebutkan lagi nih, lalu ujar ulama inilah, ini ada satu keistimewaan nih, kata beliau nih, wa kana Umar bin Abdul Aziz, adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini kan ada seorang khalifah mujtahid mutlak pertama nih. Nah, ini kan di abad pertama sinilah mujtahid mutlak, seorang ulama, seorang presiden pejabat, seorang raja yang begitu alim, raja pulang, alim pulang, mujtahid mutlak. Nah, sidin yajma'ul fuqaha, mereka sidin ini pernah mengumpulkan semua ahli fikih di masa beliau nih, ulama-ulama fikih dikumpulkan sidin, undang sidin ke uji ketentuan ke istana. Kemudian fayatazakkarun al-mauta wal qiyamah, lalu mereka ini yatazakkarun, uji ini kan berbicara merumuskan tentang masalah kematian dan masalah hari kiamat. Ini yang berbicara mereka ini sumaya bekuna, kemudian mereka sehingga mereka ini menangis pian. Nah, keingatan lawan seakan-akan apa? Ta'anna bain aidihim, seakan-akan antara hadapan mereka itulah jenazah. Nah, seakan-akan mereka ini kada pedang hidup lagi. Jadi orang-orang baik itu bila mengisahkan mati ini pian kayaknya seakan-akan sidin ini kada hidup lagi. Nah, itu masya Allah nih. Nah, lalu timbullah kesimpulannya nih,
Kenapa sebenarnya? Waman aksara min zikrihi uqrima bi salasati asya. Lalu ujar mereka kesimpulannya, siapa yang banyak mengingat mati ini Allah berikan kemuliaan dengan 3 hal. Uqrima, diberikan keistimewaan dengan 3 perkara. Jadi kalau orang yang ingat akan mati ada 3 keistimewaan yang diberikan. Yang pertama apa? Ta'jilu taubah. Orang ini segera bertaubat kepada Allah. Bila tak salah cepat taubatnya. Tada menunda-nunda taubat. Yalah, karena kita tahu bahwa isuk belum tentu hidup. Semalam sudah lewat, ya nawah ini. Jadi orang yang ingat amat ini pertama ta'jilu taubah, cepatnya taubat istighfar bila tak salah berbuat dosa nih. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, hatinya nih karena hati karena apa? Di hatinya ini merasa syukur dengan nikmat Allah nah ada nih. Ada tapi kirakan macam-macam lain lagi dan kita merasakan bahwa kadang kita ada yang ini mungkin kan lain kalau kita sadarinya. Kalau orang karena hati ini kan hatinya ini karena cukup di dalam hatinya ini merasa nikmat Tuhan itu dah kada tapi kirakan lagi nang ke depan tuh kayak apa tahu lagi nang penting di hadapannya dulu. Ini adalah termasuk gena kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah tahu sifat qanaah ini kan sifat qanaah ini masya Allah biasa-biasa aja kehidupan ini kan adanya alhamdulillah, kadangnya pun juga ada tapi biasa aja. Nah itu hati-hatinya qanaah. Yang ketiga nasyatul ibadah. Nah orang ini rajin beribadah, kuat amal ibadahnya buat. Jadi ibadahnya kuat benar dengan adanya apa tadi kan lalu ibadahnya rajin kata baca apa amaliyah yang dianjurkan para ulama ya wirid nah kayak di bulan ini kan kita dianjurkan membaca apa surah ikhlas membaca apa wirid di bulan itu dianjurkan bermacam-macam amaliyah itu namanya nasyatul ibadah rajin beramal. Jadi ini 3 hal jadi membuahkan 3 macam tobat segera tobat hatinya apa bersifat qanaah dan ibadahnya sangat rajin. Itu orang yang ingat awan mati. Namun sebaliknya boy waman nasyal mauta. Nah, jadi orang yang kada ingat awan mati kebalikannya uqiba juga akan diberikan disiksa lah. Akan dibala dengan 3 hal. Pertama ya taswiqut taubah, menunda-nunda taubat bila berdosa itu mah biasa aja. Kayak aku ini masih banyak lagi, aku ini halus gitu aku nasi anu tuh ganal pada aku lagi. Nah, itu namanya menunda-nunda taubat. Kayaknya itu nampak taubat tuh kawa ditunda-tunda esok atau pada kadang kita makanya kita nih baik kita nih punya kawalah guring itu jangan lagi berbuat dosa. Nah jadi kan adab guring itu jangan kawa kita nih lepas dari dosa deh di hati kita nih kan melapasakan ini nih itu kalau nah amun kita guring membawa dosa itu ngalih banget kok. Jadi harus taubat kepada Allah jangan sampai tidur itu membawa dosa musia ampihan guring dia jangan enggak mati dalam dosa amulah. Yang kedua wa adam murida bil kafaf. Orang yang kada ingat mati ini ia kada rida dengan apa ada apa dengan kehidupan ia tidak rida dengan kehidupan kenapa ya rasa kurang terus rasa kada mayu terus dapat nangi kada mayu makanya Nabi andai kata manusia itu punya 2 jurang emas anak 3 punya 3 anak 4 harus lagi tidak akan habis-habisnya nafsu manusia ini kan ketamakan kita ini sehingga apabila sudah disumpal dengan tanah. Nah yang ketiga wa taqassulu fil ibadah pangulir ba'amal. Nah jadi ba'amal pada peti anda soal ibadah ini paling kulir banget ya bahasa kasarnya kayak ditindihi batu nih. Tapi kalau urusan dunia nomor 1 nah ini akibat lupa lawan kematian. Nah di sini kita banyak keingatan banyak ibadah nih. Nah makanya Rasulullah SAW sabda mengatakan ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia ujar Rasulullah tubu ilallah bertobatlah kalian kepada Allah qabla an tamutu sebelum kalian mati. Wabadiru bil amali salihah dan bersegeralah untuk melaksanakan amal-amal salih qabla an tasgalu sebelum kamu sibuk lawan dunia. Wasallu bainakum wa baina rabbikum dan sallu bersalawatlah dari kamu lah antara kamu dan Tuhan kamu artinya kerjakanlah sembahyang ya bikasrati zikrikum dengan banyak zikir di antara kalian dan banyak bersedekah kemudian fisiri wa alaniyah ya Nabi banyak bersedekah baik itu serasir secara nampak kemudian wa turzaku kamu akan diberikan rezeki kata Allah wa tunsaru dan kamu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Nah di sini kita ini intinya adalah menghadap hidup kita ini pada kali pertama kerjakan sembahyang ibadah jangan ditunda-tunda ingat lawan mati. Kemudian lagi ada kelebihan sedekah baik yang secara jahil atau ada sembunyi
maka itulah yang akan memudahkan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kesimpulannya kayak itulah hidup kita nih. Kita sebenarnya baik, kita memandang nih, memikirkan bagaimana perihal orang yang mati, orang yang banyak ibadahnya, walaupun hartanya punya tetapi ada, tapi amalnya, kebaikannya, maka itu akan diingat oleh orang. Tapi bagaimanakah hal keadaan orang yang begitu kayanya, harta bendanya melimpah luas, tapi ketika orang ini tidak ada kebaikannya untuk orang lain, malah itu menjadi bumerang. Bumerang kenapa? Kan diingat orang, malah jadi penyebatan orang si anu tu bahari tu, nah kain ini, nah kada bambaan lagi. Jadi la yang malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kan ada guna harta benda kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Salim itu kan yang selamat daripada bermacam-macam maksiat dosa. Nah ini yang kita harapkan lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita, menerima taubat kita, mengampuni kesalahan kita, dosa kita, dosa mama abah kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang faizin, salimin, beruntung dan selamat dengan mendapatkan husnul khatimah dan terhindar daripada su'ul khatimah. Nah, mungkin kita pada hari ini cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ya Allah wa sallim anfusana wa sallim amwalana wa sallim ahlana wa sallim biladana wa sallim qaryatana wa sallim buyutana wa la tusallim atanna zai imanana wa la tusallim alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril aqibah. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.